Hari ini saya akan membawakan berita tentang sekolah. Ya, karena sekolah itu penting dan mungkin Anda ibu-ibu yang nonton saat ini, bapak-bapak atau anak-anak atau mungkin asisten rumah tangga ya atau siapapun lah kalau Anda nonton. Saya mau bicara tentang sekolah. Kalau Anda pernah sekolah pasti Anda tertarik dengan hal ini. Kenapa enggak saya aja? Saya mau bicara tentang sekolah. Hari Ya. pertama sekolah. Hari lebih pertama tepatnya. sekolah ya. Saya ngobrolin aja ya. Cuma gitu kan kalau kita tuh membawakan sesuatu harus dengan perasaan pembawaan yang benar. Kalau orang nggak pernah sekolah suruh ngomongin sekolah ya susah kan. Nah, Pas saya sekolah sampai gerbang. Sekolah nih, dengerin anak sekolah mau ngomong. Terjadi fenomena di hari pertama sekolah. Contohnya yang pertama, ini buktinya. Siswa datang ke sekolah jam 2 pagi. Satu orang yang Mungkin dia pernah ya. Siswa SDN 4 Pasar Batang Brebes ini menjadi salah satu siswa terrajin se-Indonesia. Bagaimana tidak? Ia sudah hadir di kelas sejak pukul 2 dini hari supaya bisa mendapatkan bangku paling depan. Ya. Ini headline-nya. baik, Anda bisa lihat fotonya yang ada di layar Anda. Dia itu adalah kita angkat dia menjadi siswa paling rajin di Indonesia beserta guru paling rajin di Indonesia ya. Sepertinya orang tuanya itu, Pak. Hah? Orang tuanya, Orang tuanya. bahkan gurunya belum datang, dia udah datang. Oh gitu. Ini berarti orang tua paling. Kalau anak saya mau bangun jam 1 pagi pergi ke sekolah sih nggak saya anterin, saya ikat. Dan Jam 2 pagi. tidur. Ya tapi something wrong ya nggak sih jam 5 kayak gitu ya. Ya semangat apa ya jam 2 pagi nyusahin orang tua kali. Semangat dari mana? Yang lain datang jam 5, dia datang jam 2, dia datang jam 3 juga masih pertama. Beda kalau Cika dulu memang SD datang jam 3 beda karena memang dia jualan nasi uduk. Ini hal yang beda. Kalau buat cuman bangku doang mah ngapain? Lanjut. Itu kira-kira gimana Pak ya setelah mulai pelajaran terus tiba-tiba gurunya menyusun ulang Ya susunan nggak duduknya bisa gimana? dong, nggak mungkin. Oh, Oh, iya. disusun ulang ya? Ya tiba-tiba udah ini, yuk disusun ulang. Si Otong udah datang kan dari pagi di depan tiba-tiba ke bagian di Dia belakang. jam 2 datang nungguin. Kan Jam 3, 4, 5. Nah, Sekolahnya mulai dia tidur. itu yang tidur duduk di belakang. Nah, selesai. Iya kan? Gubrak. Lanjut Cika. Selanjutnya, ada siswa antri sejak subuh di depan kelas yang masih terkunci. Oh. Ini terjadi di SDN 2 Pangkalan Cirebon, Jawa Barat. Terlihat orang tua dan anaknya sudah mengantri di depan kelas yang masih terkunci sejak matahari belum nampak. Sesaat setelah penjaga membuka pintu, orang tua dan anaknya segera berebut masuk untuk mendapatkan bangku paling depan lagi. Tuh. Aneh ya, anak-anak zaman sekarang tuh. Zaman saya rebutan paling belakang. Iya mungkin sekarang juga mereka begitu. Kan rebutan depan belakang sih. Tuh. Belakang kan? Apalagi anak laki. Pemalas tuh anak-anak itu. Mereka yang duduk di Ya, belakang. enggak dong, kita duduk di belakang karena apapun yang guru ngomong walaupun jauh dan sebagainya kita simak. Kalau duduk depan kan udah jelas bahwa mereka kurang. Harus ngatin gini. Kalau kita kan di belakang kita udah jelas ngomong apa kita harus simak dengan baik-baik. Toh naik kelas juga buktinya. Iya. Iya. Ya Anda yang duduk depan-depan tuh Anda kurang. Kurang jauh. Itu pada antri bangku depan dari sejak kecil. Gimana kalau udah gede ya? Ngantrinya rebutan bangku apa Pak? Oh iya benar. Ya? Masih kecil. Ya, mulai pinter, mulai berpolitik. Mulai berpolitik. Nggak boleh banget Pak, saya Mulai kelihatan. berpolitik, belum dapat surat polisi. Kita ke selanjutnya aja yang Ya. tadi kita skip.
Ada lagi terjadi siswa membasuh kaki ibunya. Oh. Kejadian ini terjadi di halaman SMPN 5 Purwokerto dan dilaksanakan oleh siswa kelas berapa ini Pak kalau angka Romawi ini? Ya Allah, angka Romawi nggak bisa baca. 7 ya? V11. Berapa? Oh, pikir juga kan? 7 lah. Tapi tadi gitu kan? Ya kan mikir. Aku juga tadi mikir cuman biar cepet aja. Oh iya. Ini contoh-contoh anak-anak duduk depan nih gitu nih. Iya. Mana tadi? Oh itu gambarnya. Jadi ngapain mereka itu? Dan ratusan siswa terlihat berbaris dengan baskom berisi air kembang dan membasuh kaki ibunya. Oh ini Nyi Roro Kidul apa gimana? Hari pertama sekolah. Saya punya headline lihat Pak. Tapi air kembang. 7 rupa. Nggak tahu 7 berapa rupa Pak. Coba. Terharu. Hari pertama sekolah siswa basuh kaki orang tua. Oh. Itu orang tuanya duduk ya. Kursinya kekecilan ya. Orangnya kegedean. Nggak boleh. Oh, iya. Iya, nggak boleh. Kursinya kekecilan karena itu kursi anak-anak sekolah. Oh iya. Iya, oke. Itu tujuannya apa ya? Saya nggak ngerti. Mungkin minta Minta restu. biar sekolahnya lancar, biar dapat bangku paling depan. Agen. Ya. Jadi ini ya kalau misalnya ada 50 anak membasuh kaki ibunya pada saat bersamaan dengan minta restu supaya nilainya paling tinggi, paling sukses di sekolah. Itu kan pasti ada anak-anak yang nggak naik ya, atau yang paling jelek ya. Itu nanti disalahinnya kenapa? Disalahinnya gara-gara nyuci kaki ibunya nggak niat. Tetap salah. Tetap salah. Lanjut. Selanjutnya ada pesan tempat duduk sejak seminggu lalu. Ada pula berita yang dibagikan dari laman Facebook Yuni Rusmini bahwa ada seorang Ya siswa ampun. ada seorang siswa yang sudah memesan tempat duduk sejak seminggu yang lalu dengan cara melakban tasnya ke meja yang ia inginkan seperti pada gambar. Aduh. Kalau ya mejanya dipindahin gimana sama orang? Kalau mejanya dipindahin, Mejanya pindahin ke belakang. bukan tasnya yang dilakban, anaknya Bu. Lakban. Luar biasa. Ini niat loh ini ya. Ini luar biasa. Tapi saya kasih tahu Anda kalau misalnya Anda masuk ke sebuah tempat itu Anda lihat tas dilakban di meja ya, sebaiknya Anda lari ya. Untung bener, tiba-tiba nggak taunya salah kelas. Kan gondok ya Pak? Bener. Udah dilakban salah kelas. Iya, seminggu lalu nyiapin lakban. Nah, lihat nih nggak taunya kelasnya di situ deh. Iya kan? Gak lucu. Kan gak mungkin salah kelas ya. Kan dia lakban di kelas dia waktu mau pulang. Kan bisa aja salah Pak. Ya lu kali salah kelas dulu. Bisa salah ya? Penonton ini picik. Main jahat. Lanjut. Gak usah lanjut, saya mau nanya sama Bapak. Kalau di rumah tuh, Bapak ngurusin anak Bapak tuh gimana? Kalau pagi-pagi gitu dilakban gitu nggak? Maksudnya? Nggak dengar briefing ya? Aska ngurusin Bapak nggak kalau di rumah? Lah ngapain nih ngurusin, kan Bapak udah gede. Loh, kan namanya anak ya. Kalau saya pulang ke rumah tuh, pulang pertama kali saya ngomong adalah ketika Aska cium saya, ambilin Papa es teh dong. Loh, beneran. Dia ngambilin saya es teh. Wah, tinggalnya di warteg. Air putih gitu. Enggak, beneran minta es teh. Udah gitu kalau saya lagi capek gitu, Pak injekin dong gitu. Terus saya diinjekin sama Aska, dipijitin sama dia gitu. Nggak sedih juga, lu nggak usah lagu begitu. Nah, itu jadi maksudnya memang Aska itu pasti ngurusin saya. Kalau saya lagi sakit dia ngurusin.
kasihin obat. Pernah keracunan salah obat saya. Tapi niatnya baik. Gitu ya Pak ya? Tapi niatnya baik ya. Tapi memang, nah itu pertanyaan saya bukan seperti itu. Kalau Aska tuh masih usia 10 tahun. Kalau dia masih ngurus saya, karena saya orang tua tunggal ya di rumah ya. Kalau Aska masih ngurus saya itu normal. Namanya anak kecil tuh masih sayang-sayangnya. Coba tunggu SMP SMA, bapaknya sakit, dia pacaran keluar. Iya enggak? Oh iya. Oh kan? Kali. Ibunya sakit, cari duit kerja. Iya benar. Gak apa-apa, masih mending nyari duit kerja. Buat ibunya. Buat ibunya. Daripada pacaran, diporotin pacarnya. Oh. Kan? Pacarnya sama tukang cendol. Pacarnya. Berarti Pak, Bapak ini ya, Asa itu sama-sama Kendar. Bintang tamu kita yang satu ini. Kendar ini bocah berumur 14 tahun. Oke, Dia 14 tahun. juga yang ngurusin ayahnya selama kurang lebih selama 7 tahun. Karena ayah Kendar ini mengalami kelumpuhan sejak tahun 2010. Ya. Ya, jadi nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan Kendar harus mengurusi. Dan Kendar sendiri sebenarnya dalam keadaan yang agak kurang sempurna, tapi dia ingin mengurusi ayahnya. Dan baru kelas berapa sekarang? Harusnya Kelas SMP, 5 tapi SD. dia kelas 5 SD, Pak. Karena ngurus ayahnya. Jadi dia harusnya SMP tapi dia kelas 5 SD. Kita lihat dulu, ini adalah kehidupan Kendar, silakan. Kendar, bocah berusia 14 tahun yang harus rela melupakan waktu bermainnya. Bahkan tak jarang ia tidak masuk sekolah untuk merawat ayahanda tercinta. Mulai dari mencuci gerabah, menyediakan makanan, hingga harus memandikan serta mengurus keperluan sang ayah. Adalah Aryadi Arsim, pria berusia 43 tahun yang biasanya berperan sebagai tulang punggung keluarga ini, harus terbaring lemah di kasur sejak tahun 2010. Diduga karena terkena penyakit cikungunya yang sempat menyerang Kabupaten Banyumas pada masa itu, ia pun kini menderita gangguan syaraf tulang hingga sempat mengalami kelumpuhan. Arsim, ayah Kendar pun sebenarnya tidak tega. Namun apa mau dikata, karena tidak ada pilihan lain, Kendarlah yang akhirnya mengurus semua kebutuhan Arsim. Padahal Kendar juga memiliki gejala penyakit seperti ayahnya. Kesulitan beraktivitas seperti saat jongkok, kakinya pun tidak bisa menekuk seperti kaki orang lainnya, termasuk jari jemari yang sulit untuk digerakkan atau kaku. See, as you can see, in a very desperate situations, the little kid still helping. So it must be something very important. Kita akan bahas tentang hal tersebut setelah yang satu ini. Kita mengundang Kendar dan orang tuanya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, baik, kalau tadi Anda menonton segmen 1 kita menceritakan tentang Kendar, yaitu seorang anak yang mengurus ayahnya yang dalam keadaan sakit. Ya, dan ini sebenarnya sudah lama, tapi sekarang ayahnya kayaknya sudah mulai bisa jalan karena ada bantuan dari mana-mana setelah berita ini jadi viral. Tapi ceritanya tetap menarik, kita ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Kendar, seorang anak kecil yang harusnya bisa bermain dengan teman-temannya, bisa sekolah dengan enak, tapi sekarang dia harus mengurus ayahnya seorang diri. So it must be difficult things to do, and I believe it's based of love. So Kendar. Kabar Kendar. Halo, Kendar. Iya, silakan duduk. Apa Iya. kabar? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat, iya.
Langsung aja Kendar. Kendar, Om mau tanya. Ibu di mana? Ibu di tadinya sih di Jakarta. Apa? Kendar ngomongnya agak kencengan ya. Di mana? Tadinya di Jakarta, sekarang sudah pulang. Kencengan lagi. Tadinya di Jakarta. Tadi di Jakarta, Iya. sekarang? Sekarang sudah pulang. Oh, sekarang sudah pulang. Iya. Kerja lagi Kerja lagi di Aji Barang. Kerja lagi di? di Aji Barang. di Malang. Di Malang. Jadi Di Kendar Aji dari- Barang. Di? Aji Barang. Aji Barang. Oh, oke, di Aji Barang. Oke, baik. Jadi dekat rumah ya sekarang ya. Iya. Dulu katanya pada saat ibu pergi kerja, Kendar diajarin cara ngurus ayah. Iya. Oke, gimana sih ngurus ayah tuh seperti apa sih? Contohnya dari bangun tidur tuh gimana ceritanya? Bangun tidur selalu mengambilkan makanan dulu Ambil buat makanan. ayah. Hah? Ayah lalu ambilkan minum lalu berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Iya. Terus sudah gitu pulang, Pulang ya merawat orang tua lagi. merawatnya gimana coba contohnya? Mengambilkan makanan, terus sesudah itu mengambil minuman, sesudah itu mencuci piring. Cuci piring. Iya. Terus kalau ayah misalnya harus mandi gitu gimana? Ya diseka diseka. Diseka. Ya. Oh, Kendar yang sekain. Oke. Iya. Kalau misalnya ayahnya harus buang air, Ya dituntun lah. dituntun. Iya. Jadi Kendar harus di situ terus ya. Ya. Sampai jam berapa itu biasanya? Ya sampai jam 12 lah kita. Sampai jam 12 malam, terus baru tidur. Pagi gitu lagi. Oke, jadi sini Kendar ini makan, ngasih makan, ngasih minum, mijitin, terus menyeka untuk mandi dan menuntun untuk buang air dan sebagainya itu hampir setiap, bukan hampir tapi memang setiap hari. Tapi yang di sini adalah bahwa Kendar ini juga menderita sebuah penyakit yang Kendar kenapa susah gerakin tangan atau kenapa? Iya, susah menggenggam, Susah menggenggam. Jadi Iya. lemes atau gimana? kaku. Oh, kaku. Iya, Terus kalau kaki gimana kaki katanya? kaki sudah baik. Nggak apa-apa. Katanya kalau nekuk susah itu, bener nggak? Iya, di sini. Kalau lagi jongkok itu susah berdiri gitu. Iya, Oh, nah berarti Kendar kalau nyuapin ayah gimana? Kalau susah eh, bisa tapi ya. Kalau Bisa. nulis juga bisa. bisa. Oke. Kendar tahu nggak sebenarnya ayah itu kena penyakit apa ya? Kena penyakit, nggak tahu. Saya Nggak tahu. lupa. Oh lupa. Oke Ya. baik. Nanti kita tanya di sini. Nah di sini bukan hanya Kendar ya Cika ya, Ya. tapi juga Kakaknya. siapa? Kakak. Kakaknya juga Darmanto ya, Iya, mengalami menderita penyakit yang menyerang pertumbuhan tulang. Kakaknya di mana? kakaknya di luar. Ada tinggalnya bareng sama Kendar atau Kakaknya tinggalnya pisah. di mana? Kakaknya di pondok pesantren. Pesantren. Oke. Iya. Oke Kendar, ini pertanyaan dulu terakhir. Kendar nggak capek ngurusin ayah? Capek. Capek. Ya, tapi tetap berusaha. Kenapa? Aku ingin bapaknya cepat sembuh dan bisa bekerja lagi. Ingin papa cepat sembuh. Amin. Tapi sekarang Om dengar katanya papa udah bisa jalan. Sudah, Udah ke dokter udah bisa jalan. sudah ke rumah sakit Udah ke rumah sakit. Dulu kenapa nggak ke rumah sakit? karena nggak punya biaya. Karena nggak punya biaya. Oke, Ya. sekarang udah dibantu dan ayah udah ke rumah sakit dan udah bisa jalan ya. Ya, Oke, kalau gitu kita akan undang ini adalah ayahnya dan kakaknya. Ini Darmanto dan Bapak Arsim. Si Darmanto. Halo. Adalah Pak Arsim ya Pak ya? Oke. Baik, silakan duduk Pak, silakan duduk. Mungkin Bapak di sini Pak. Nah, oke.
Nah, iya boleh geseran dikit-dikit, iya supaya enak duduknya. Nah, Pak Arsim, ini kakaknya? Iya, ini kakaknya. Kakaknya, oke. Dan Bapak boleh tahu Bapak menderita penyakit tersebut sejak kapan? Sejak 2010. Berarti 7 tahun yang lalu? Iya. Itu apa awalnya gimana? Itu awalnya kena penyakit cikungunya. Awalnya kena penyakit cikungunya. Iya. Lalu efeknya apa? Nggak bisa jalan, nggak bisa? Itu waktu itu ya bisa jalan sih. Pernah sampai apa? Berobat. Tapi nggak lanjut. Jadi gagal berobat. gagal berobat. Iya. Lalu keadaan gimana itu? Keadaan itu sudah nggak bisa kerja, pokoknya nggak bisa kerja. Yang berat-berat itu nggak bisa. Kenapa? Rasanya apa? Rasanya itu nyeri kaku. Nyeri dan kaku. Iya. Oke, dan itu Anda diurus sama Waktu itu istri masih di rumah. waktu itu istri masih di rumah. Iya, masih kerja di Aji Barang juga. Masih di lingkungan itu. Lalu ketika istri kerja merantau, Waktu udah berapa? 4 tahun sekarang ini Kendar yang ngurus. Kendar yang ngurus. Iya. Sama Darmanto, tapi Darmanto nggak lama. Kalau Darmanto sendiri sekarang sekolah? Pondok. Enggak di pesantren. Oh, di pesantren. Iya. Oke, berarti tinggal di pesantren ya. Jadi agak sulit untuk pulang gitu maksudnya. Iya. Oke. Nah, Bapak sendiri akhirnya sekarang udah bisa jalan, udah sembuh atau gimana ini? Ini dibilang sembuh ya belum sembuh. Gitu. Kan masih merasa sakit kalau makan tuh melanggar yang dihindari dimakan tuh kumat. Dinunya kumat, kakunya juga Contohnya kumat. apa? Contohnya makan ayam, telur, terus ada kacang-kacang itu. Terus manis-manis juga. Oke, Iya. berarti makannya harus diatur gitu. Iya. Oke, tapi sudah bisa kerja? Belum. Baru kemarin saya bisa berjalan. Tapi jauh lebih baik dong. Ya lumayan sih. Tadinya hanya tiduran doang katanya ya. Hah? Tadinya hanya tiduran saja. Iya, kemarin 4 bulan yang asli, yang total itu 4 bulan. Oke. Kalau Kendar dan Darmanto juga mengalami hal yang sama kah? Sama, tapi sakitnya ini duluan, berdua ini. Saya baru saya. Oh begitu. Iya, tapi ini sakitnya kan nggak terasa, nggak bisa menggenggam. Itu nggak dirasain. Tahu-tahu udah makin lama itu nggak bisa gegem. Nah sekarang kan sudah mulai membaik katanya karena udah ke dokter ya, udah ke rumah sakit. Kata dokternya apa itu Pak? Itu penyakitnya apa namanya, rematik. Ya rematik. Rematik? Iya, terus yang di sininya kapurnya itu kata Pak Dokter Budi, wakil bupati, itu kan ngontrol ke rumah saya, kunjung. Itu bilangnya begitu, terus di rumah sakit juga bilangnya begitu. Oke. Itu gejala awalnya apa dan penyebabnya apa tuh Pak? Saya juga kurang tahu. Oh gitu. Kalau Darmanto sama Kendar dari umur berapa mengalami penyakit itu? Dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun. Iya. Dari umur 3 tahun. Darmanto juga iya. Dari umur 3 tahun kena. Terus ini adiknya lagi umur 3 tahun juga kena lagi. Pada saat itu ke dokter kah? Enggak ke dokter. Enggak ke dokter. Enggak. Oke. Enggak tahu saya. Rematik ya katanya ya. Iya. Tapi ini apa menghambat pertumbuhan juga artinya? Iya, menghambat pertumbuhan. Jadi nggak tumbuh besar, nggak tumbuh tinggi, nggak bisa. Nah sekarang diobatinnya gimana sekarang? Sekarang udah nggak merasa katanya,
ini Mas Kendarnya nggak merasa sakit. Sekarang udah nggak sakit Kendar? Nggak. Kalau Mas Darmantonya? Masih Apa sih yang sakit apa kalau ngapain? punggung. Di punggung. Oh di punggungnya. Iya. Oke, tapi ke dokter juga ya? Iya. Ke dokter juga. Jadi ada masalah di tulang belakang ya, agak nekuk ya berarti Iya. ya? Oke, kata dokter gimana? Kata dokter itu apa ya? Iya, tulang apa namanya? Tulangnya Nggak bisa dianu lah. Pokoknya nggak bisa. Oke, tapi masih dalam pengawasan dokter sampai Iya, sekarang. masih. Di sini juga ada ada istri juga. ada. Ada istri juga di sini. Nanti saya mau bicara dengan istrinya setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kita masih bersama dengan Kendar dan ayahnya. Dan kakaknya juga. Ini adalah sebuah kisah di mana hampir satu keluarga mengalami sebuah musibah dan penyakit, dan Kendar sebagai seorang anak merawat ayahnya hampir seorang diri di sana. And, it's amazing karena kalau kadang-kadang hal ini terjadi pada kita, mungkin kita akan minta orang buat ngurusin orang tua kita, gitu ya. Bahkan ada orang yang naruh orang tua di panti jompo, gitu ya. Nah ini dia masih kecil tapi dia bisa memperhatikan, mengurusi ayah dan ibunya. So if you watching this, kalau Anda menonton ini dan Anda masih punya orang tua sekarang, dan biasanya tuh kalau apalagi anak-anak sumur gini nih, wah, sampai saya sih, sampai sumur saya juga gitu. Kalau ketemu sama orang tua tuh kayaknya cerewet banget itu ya, ya kan? If that happens to you, maukah Anda mengurus orang tua Anda? I don't know. Karena saya, kalau Anda tanya saya juga bingung jawabnya. Karena saya ada kerjaan, saya ada gini, kalian harus sekolah. Tapi question is, maukah Anda melakukan hal yang sama seperti Kendar lakukan? That's the questions. Jangan sedih, kamu kah co-host tanya. Sedih Pak. Tapi saya mau nanya sama Kendar ya. Kendar ini seharusnya SMP. Kelas berapa harusnya? Kelas 1 ya. 1 ya? Kelas 1. 1 SMP, tapi sekarang kelas 5 SD ya? Iya. Kendar minder nggak sama teman-teman lingkungannya beda umurnya? Minder? Terus teman-temannya Kendar gimana? Ya tetap senang lah. Gimana? Nggak kedengeran? Tetap senang. Tetap senang. Tetap senang. Nggak ada yang musuhin atau berantem, jahatin Kendar nggak ya? Nggak Ada ada. baik ya? Ya. Alhamdulillah. Pelajaran Kita gimana? Belajar juga. Belajar juga. Nggak bagus nggak nilai kamu Kendar? Bagus. Kurang. Bagus. Kurang. Oke. Kita punya video aktivitas Kendar saat di sekolah ya. Silakan diputar. Kendar yang sempat putus sekolah karena merawat ayahnya yang sakit, kini kembali melanjutkan sekolahnya. Kebahagiaan pun tampak terpancar di wajah Kendar. Karena sang ibu sudah kembali dari rantau dan bisa kembali mengantar ia sekolah, serta mengurus arsip ayah Kendar tercinta. Saat ini Kendar naik kelas 5 di SD Negeri 1 Bawang. Kendar mengaku bahagia dan senang bisa bertemu teman satu kelasnya setelah libur panjang lalu. Ya Kendar, karena
kondisinya pada waktu itu harus merawat orang tua yang sedang sakit. Dia sendiri juga tidak sehat. Dia sering tidak masuk. Tapi anaknya rajin. Di sekolah pun dia rajin. Kini Kendar siap menyambut hari baru serta mewujudkan cita-citanya menjadi dokter agar kelak bisa mengobati orang sakit. Kendar emang cita-citanya mau jadi apa kalau udah gede? Menjadi dokter. Mau jadi dokter, amin. Kenapa mau jadi dokter? Karena ingin menyembuhkan orang tua. Karena ingin menyembuhkan orang tua. Kalau nanti orang tua udah sembuh gimana? Tetap mau jadi dokter? Tetap. Tetap mau jadi Iya, dokter. tetap. Supaya? Supaya bisa membantu orang lain. Supaya bisa membantu orang lain. Oke. Tapi katanya sekarang ibu sudah di rumah ya? Sudah. Gimana, beda nggak setelah ibu ada di rumah? Beda banget. Sudah banget. Beda banget? Iya. Beda banget? Oh, sekarang bapak ada yang ngurus gitu ya? Jadi Kendar sekarang bisa main, bisa apa gitu mungkin? Iya. Oh, Ya udah kalau gitu gimana kalau sekarang kita undang tetangganya ya? tetangganya. ibunya. Supaya kita undang, ini dia ibunya Kendar. Silakan ibu. Ibunya Kendar, ya silakan duduk. Boleh di samping Darmanto juga. Saya dengar katanya ibu ini sempat pergi merantau. Iya. Kenapa itu? Kan ibu tahu bahwa ayah dalam keadaan sakit. Kenapa? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Iya. Apakah di daerah situ nggak ada pekerjaan? Ada yang dekat, tapi kan seharinya nggak cukup, kurang gitu untuk mencukupi ya, beli belanja, makan, minum gitu. Kurang Itu tidak cukup. Iya. Jadi akhirnya Anda pindah ke Jakarta. Kalau pergi ke Jakarta cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau di Jakarta pada saat itu Anda kerja sebagai Sama sebagai pembantu rumah tangga. pembantu rumah tangga, tapi dengan gaji yang lebih besar pasti ya. Iya, Oke, dan itu cukup untuk membiayai. ya cukup. Tapi saya dengar katanya Anda sekarang sudah balik. Sudah balik lagi di Haji Barang lagi. Balik lagi. Yang dulu. Yang dekat yang dulu Nah, lagi. terus gimana? Gak cukup kan katanya? Ya nggak cukup. Ya tetap aja supaya ini suami anak keurus gitu. Oke. Nah, sekarang dengan keadaan seperti ini kan jadi akhirnya secara ekonomi jauh lebih sulit dong karena tidak cukup. Iya, karena ya harus ini aja dijalanin gitu secukupnya. Diakal-akalin gitu. Akal-akalin ya beli lubang tutup lubang gitu, dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin. Oke, kenapa Anda milih balik lagi kalau Anda tahu bahwa di Jakarta sebenarnya bisa lebih mencukupi dibandingkan Anda harus di lokasi Anda? Karena saya kan kasihan, jadi sekarang banyak bantuan ya, banyak yang mendukung dari media sosial. Saya suruh kerja yang deket, jangan jauh-jauh. Ya udah saya deket gitu. Katanya ibu itu balik lagi karena ditelepon oleh dinas sosial ya. Iya. Dikasih tahu bahwa Pak Arsnya sakit gitu. sakit. Ya suruh pulang, ya udah saya pulang gitu. Dan sempat nggak percaya ya, karena baru pulang pada saat itu ya. Iya. Iya, padahal baru pulang Baru hari 1 Selasa. minggu belum ada di sana di Jakarta. Oh. Hari Selasa pulang, terus Sabtu pulang lagi. Padahal itu Selasa tuh saya baru nengokin Baru ke nengokin. rumah. Nah, kalau misalnya sekarang berarti banyak bantuan dari dinas sosial juga. Banyak sekarang. Banyak bantuan. Itu Banyak berupa bantuan. apa ya kalau boleh tahu?
Ya, ada sembako, ada uang. sembako, ada uang. banyak. Kalau kesehatan dokter segala gimana? Iya, dokter ada juga. Kesehatan membiayai sampai sembuh gitu. Sampai dari sembuh. dokter. Itu dari mana semua datangnya itu? Dari media, seluruh media lah. Guru media. Dari media-media ya? Iya. Oke. Maksud saya adakah kayak bisa dari kepala desa, dari mana? Ada juga pasti? Ada juga. Oke, artinya sekarang Anda kerja walaupun sedikit tapi ada di rumah dan sembako dan sebagainya sekarang sudah ada gitu ya? Sudah Sudah ada. ada. Sudah. Oke, berarti lebih enak seperti ini ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sementara gini keadaan kayak aku kayak gini lah. Lebih enak ya? Iya. Lebih enak. Kendar sendiri kangen nggak sama ibu? Anda berdua kangen nggak sama ibu pada saat itu? Kangen. Kangen. Kepinginnya? Kendar kan waktu itu waktu nggak ada ibu kan yang ngurusin ayah sendiri, nyuci piring, yang seka ayah. Sekarang ada ibu jadi bebas, udah nggak ngurusin ayah atau gimana? Atau masih bantuin? Ini masih ngurusin. Masih ngurusin untuk mengambil minum. Masih ngurusin untuk ngambilin minum. Iya. Oh, lebih santai ya? Iya, lebih santai. Oke, baik. Baik. Kita ada tetangganya di sini, ini ada Pak Darsim ya, ada tetangganya. Boleh saya bicara? Oh, pakai telepon. Oke, baik. Pak Darsim, Anda nih tetangga samping rumahnya atau? Saya tetangga samping rumahnya bareng satu RT, Pak. Bareng satu RT. Oke, Anda sendiri boleh tahu kerjanya apa, Pak? Saya kerjanya sekarang di pabrik semen tapi belum tetap menjadi karyawan. Terus saya menjadi lingkungan menjadi banser dan limas. Apa-apa? Banser limas saya, Pak. Oh, oke. Terus setelah itu saya melihat si Kendar, pas saya kan menjadi tukang son, punya sewan son. Nah setelah itu saya melihat Kendar, kakinya tuh pada ini Pak, pada bengkak, terus keluar airnya. Terus saya sempat bikin ramuan Pak, air hangat dengan garam, suruh direndam. Akhirnya anak saya sakit, masuk rumah sakit, kita mikir dengan cara apa, kita mikir Pak Arsim sekeluarga kok bisa sakit semua, bisa cacat semua. Akhirnya kita punya teman dari media, kita lapor ke media. Alhamdulillah dari media peduli banget Pak. Langsung saya paginya laporan, paginya lagi dari seluruh penjuru media datang semua, nemuin saya, langsung saya bawa ke rumah Pak Arsim. Nah setelah itu dari semua penjuru, dari kelurahan, Pak Bupati pun rawuh, dari Menteri Sosial Jakarta rawuh, Pak Ibu Siti Mukaromah DPR juga datang semua ke tempat Pak Arsim, dan dari sekolahan dari Jogja, dari Bandung datang semua. Terus kita nunggu sampai 22 hari Pak menjemput tamu yang datangnya ke rumah Arsim. Alhamdulillah sekarang bantunya sudah agak lumayan. Tapi untuk kedepannya ya begitulah Pak. Saya mohon dan saya membantu Pak Arsim dengan keadaan begitu, mudah-mudahan seterusnya lebih cerah dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak. Ini menarik sekali loh. Dari omongan Anda ini menarik. Maaf saya keluar dari pembicaraan kita ya. Ini menarik karena kalau Anda tahu bahwa media sosial kita itu sekarang itu sebenarnya mengkhawatirkan. Makanya kalau Anda pernah dengar bahwa Menko Polkam itu mengatakan bahwa bisa suatu saat nanti Facebook, YouTube dan sebagainya ditutup. Ya. Karena ada paham-paham radikal di sana yang masuk ke sana, oke? Dan memang benar, saya bikin YouTube saya tentang hal tersebut. Dan itu memang benar. But on the other hands, hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Pada saat itu Menkominfo mengatakan ini bisa ditutup, mengancam untuk ditutup. Tapi kalau ditutup, maka hal-hal kebaikan ini juga hilang. Ini semuanya tersebar karena media sosial. Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal untuk menutup sesuatu karena sebuah hal yang salah
dengan melupakan banyak hal positif yang ada di dalamnya. Karena sebenarnya instead of ditutup harusnya bisa kok diblok, dicari orangnya dan sebagainya. Dan menariknya lagi, sebenarnya kok nggak ditutup itu lebih bagus. Iya dong. Kenapa tuh? Loh, kalau ada orang yang mengencarkan paham radikal, kan ketahuan orangnya siapa. Sebenarnya bisa dicari gitu Kan bisa ya. dicari orangnya siapa. Ditelusuri akunnya gitu ya. Dibandingkan ngirim paham radikal pakai burung merpati. Nyari jadi mana? Goib susah ya. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya hal-hal positif ini masih ada. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus melihat hal seperti ini. Sebarkanlah kebaikan-kebaikan. Jangan media sosial tuh isinya cuma nyinyir aja terus gitu ya. Sebarkanlah hal-hal kebaikan gitu. Percuma Anda ngatain orang dan sebagainya, nyinyir dan sebagainya. You're doing that, you're just a loser. These things show that how to use media social in the right way and help people. Now, am I asking you now, pernahkah Anda menggunakan sosial media Anda untuk membantu orang lain? Sama sekali? It's a question for you. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik Pak, ini Bapak ketawa-tawa aja dari tadi. Senang gitu. Senang ya, senang. Istrinya udah pulang, ya kan? Kumpul ya. Kenapa Bu? Iya udah kumpul. Udah kumpul. Oke, nih harapan Ibu sekarang apa Bu? Coba. Harapannya ya nunggu suami ya kepingnya sembuh, Heeh. pulang bisa kerja lagi gitu. Bisa kerja lagi. Terus buat anak-anak? Ya buat anak-anak biar anak-anak sekolah lebih lanjut lulus sampai menunjukkan cita-citanya Kendar itu menjadi dokter. Jadi dokter. Amin. Oke, bisa ya. Kenapa nggak bisa ya? Semua orang bisa. Jangan menyepelekan siapapun karena we never know someone else futures. Itu ya, bisa aja Anda melihat seseorang sekarang dan setelah 10 tahun, 20 tahun lagi, you're not gonna remember who he is because he changed a lot. And that's possible. Kalau Darmanto sendiri cita-citanya apa? Jadi Ustadz. Jadi Ustadz. Oke, amin. Keren nih, yang satu jadi Ustadz, yang satu jadi dokter ya. Oke Pak, harapan Bapak terakhir apa buat anak-anak, keluarga, istri? Ya harapan saya yang penting saya sembuh dulu. Terus harapan buat anak-anak ini yang ya apa yang cita-citanya jadi dokter Tercapai semua ya? tercapai semua itu. Baik. Darmanto juga. Pak, saya mau tanya satu hal. Selama Ibu pergi, Bapak benar-benar diurus sama Kendar? Iya. 100%? Enggak 100% enggak. Ada yang bantu juga. Siapa yang bantu? Itu ibu saya sama adik saya. Ibu dan adik? Iya. Tapi Kendar membantu Anda berapa banyak? Ya ada 2 tahun atau 3 tahun lah. Yang ya. 3 tahun tuh Kendar sendiri yang bantu? Iya, tapi kan mama juga pulang. Oh, jadi Ya 2 bulan sekali-kali. Tapi basicnya pada saat tidak ada orang lain, Kendar ada di sana untuk mengurus dan membantu Bapak, betul Iya, ya? iya. Betul. Saya mau tanya satu Pak. Sebagai orang tua, pernahkah Anda mengatakan terima kasih buat anak? Ya pernah mengatakan terima kasih pada anaknya. Yang Pada saat apa itu? pada saat ya saya sedih banget tuh ditinggal, pokoknya ditinggal istri Darmanto, terus Kendar pergi ke sekolah, saya kan sendiri di rumah tuh mau bangun mau ambil air minum nggak bisa. Pas saya sama Kendar sendirian, gimana Ndar, saya sakit terus begini, untung ada kamu yang ngerawat. Terus saya ngucapin terima kasih pada Kendar gitu. Sampai saya menangis sendirilah. Ya
karena sedih banget. Berarti Kendar sayang banget sama ayah. Iya. Mau berangkat sekolah juga ngurusin saya dulu. Ya berangkatnya juga sampai ketinggalan sama masuknya sekolah. Kendar sesayang apa sama ayah? Sayang banget. Seru. Sebelum saya tutup, coba dong tunjukin sayangnya sama ayah seperti apa sih? Kalau saya ngeliat sedih kayak gini, sedih dirawat berdua, saya di Jakarta. Bapak bangga pasti punya anak seperti Kendar. Alhamdulillah bangga Pak. Bangga banget. Karena ya ngurusin saya bisa juga ini. Bantu-bantu di rumah. Kalau habis pulang sekolah itu nanya, Pak udah makan? Ya belum, nggak ada yang ngambilin. Kan sepi di rumah tuh, nggak ada orang yang nengok gitu. Jadi saya sendirian. Nunggu, kalau mau makan siang tuh nunggu Kendar pulang. Kalau tetangga samping itu orang tua juga jarang ke rumah saya. Tetangga juga jarang. Tahunnya kan saya sakit biasa. Udah lama sih ya dibiasain. Kalau udah seperti kemarin tuh udah ngeletak, nggak bisa berdaya, baru banyak orang nengok. Yang masak siapa Pak kok di rumah Pak? Kendar. Kendar masak? Iya, pakai itu magicom, terus masak sayur. Kadang ya beli di warung. Kalau nggak beli ya ngutang dulu. Iya. Iya. Kalau I see it's beautiful, I think ya. It's iya. come a questions that if that things happens to your family, will you act the same? Or you just gonna ignore it? Karena dalam segala kesulitan yang ada di sini, Anda bisa lihat bahwa ada rasa cinta yang tulus keluar di sana. Dan orang-orang kadang-kadang tidak bisa membedakan cinta yang tulus atau cinta yang palsu ketika keadaannya tidak begitu menekan. Pilihannya cuma dua, pergi meninggalkan atau menjalankan apa yang dia ingin jalankan, yaitu mengurus orang tuanya. And that's one of a million, I think. And that's so amazing. Kendar, Kak Cika punya hadiah buat kamu sekolah ya? Iya, hitam putih punya sebentar. Ya. Jadi kita tahu bahwa Kendar udah banyak banget dapat hadiah dari orang-orang, dapat biaya sekolah juga dan sebagainya. Cuman ini buat hadiah kamu aja, kamu mau pakai ya Kendar ya. Ini hadiah buat Kendar ya, hati berat sayang. Iya, sama-sama. Oke. Mudah-mudahan bisa kepake ya Kendar ya. Dan terus kejar cita-cita kamu terus ya, jadi seorang dokter. Oke, jadi seorang dokter. Nanti Om mau lihat kalau kamu udah jadi dokter, Om undang lagi ke Hitam Putih. Lama ya? Iya, Bapak udah, ya mudah-mudahan lah ya, masih ya. Umur panjang. Umur panjang, ya umur panjang harus. Oke, baik, terima kasih buat sekeluarga yang sudah memberikan kita inspirasi yang luar biasa. Terima kasih buat penonton yang ada di studio. Terima kasih buat Anda yang menonton di rumah. Kita melihat dua hal di sini. Bagaimana efek media sosial ternyata bisa digunakan untuk sebuah kebaikan, ya, bisa menyebarkan sebuah kebaikan. Oke. Dan kita melihat satu hal juga di sini, gimana Kendar pada saat kecil
Dia menginvestasikan dirinya untuk melakukan hal yang benar dan hal yang baik, yaitu membantu orang tuanya. Walaupun dengan segala macam kendala dan segala macam kekurangannya yang kita lihat, but he is doing that because he invest that goodness, because it's him. Tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Ini adalah attitude dia, ini adalah Kendar. What about you? Because I remember one thing, that goodness is the only investment that never fails. Jadi di Kopsi Cika Jessica inilah hitam putih.